Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya mengajak saudara untuk membaca di dalam 2 Tawarik pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Nah, di dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan, ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Saudara, kejahatan itu bukan hanya persoalan membunuh atau berzina, tetapi ketika saudara dan saya tidak tekun di dalam Tuhan. Rehabeam disebut jahat karena dia tidak tekun dalam mencari Tuhan. Adalah benar ia mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan ada di surga dan bahwa Tuhan mampu melakukan segala perkara. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah Rehabeam tidak tekun dalam mencari Tuhan. Kita mungkin sering beribadah, rajin dengar firman Tuhan. Namun ketika saudara dan saya tidak tekun, maka Alkitab yang mengatakan, bukan saya, bahwa saudara adalah orang-orang yang jahat jika kita tidak bertekun di dalam Tuhan. Nah, apa itu tekun? Dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-12, di sana dikatakan begini, yang penting di sini ialah ketekunan. Ketekunan berarti terus-menerus taat dan setia. Ada yang mengatakan bahwa keberhasilan itu adalah 1% inspirasi dan 99% ketekunan. Thomas Alva Edison, penemu bohlam lampu, saudara, ia telah mengalami kegagalan sebanyak kurang lebih 9.000 kali percobaan kawat pijar. Ia tidak putus asa, namun ia terus-menerus bertekun sampai kemudian ia berhasil menemukan kawat pijar yang baik. Saudara, Rehabeam dikelompokkan sebagai orang yang berbuat jahat karena dia tidak tekun. Ada dua aspek penting yang berkaitan dengan masalah ketekunan ini. Yang pertama, jika kita mengenal dan memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, pengharapan inilah yang akan memotivasi saudara dan saya untuk tetap bertekun, mengerjakan apa yang sedang kita kerjakan di dalam Tuhan. Sebab pengharapan adalah sauh yang kuat bagi kita untuk tetap bertekun dalam Tuhan. Tetapi apabila pengharapan kita mulai pudar, maka kita pun akan menjadi lemah. Yang kedua, apabila kita mengenal dan memiliki kasih Allah, kasih inilah yang memotivasi saudara dan saya untuk bertekun melakukan kehendak Allah dan dalam hidup kita. Sebab kasih itulah yang dapat membuat kita selalu menuruti firman Allah dan menjadikan perintah-perintahnya tidak berat untuk dilakukan. Tetapi apabila kasih itu mulai hambar, kita akan menjadi lemah sehingga mudah berpaling kepada dosa. Karena itu saudaraku yang kekasih, ya, mari kita memiliki dua hal ini untuk kita dapat bertekun di dalam Tuhan, yaitu pengharapan dan kasih. Maka kita akan menjadi orang yang sungguh-sungguh bertekun, sehingga kita tidak dikategorikan sebagai orang yang jahat seperti Rehabeam. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh belajar melihat bahwa ketika kami tidak tekun di dalam Engkau, maka kami dikelompokkan sebagai orang yang jahat. Biarlah kami selalu bertekun karena kami mengenal dan memiliki pengharapan, dan juga kami mengenal dan memiliki kasih di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.